Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushul Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Barang siapa memberontak kepada penguasa dari penguasa-penguasa orang-orang muslim, وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ. Padahal sungguh manusia bersepakat untuk memilihnya. Padahal sungguh manusia terkumpul padanya. Wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kan, birrida aw bil ghalabah. Dan mereka menetapkan kekhilafahan untuknya dengan cara apa saja, dengan keridaan atau dengan mengalahkan. Faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafal athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh pemberontak ini mematahkan tongkat orang-orang muslim dan menyelisihi athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Maka jika orang yang memberontak kepada penguasa meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Pembahasan ini tentang orang-orang Khawarij. Pembahasan tentang orang-orang Khawarij termasuk segi yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah dengan orang-orang yang menentang mereka. Pembahasan masalah ini menuntut dari kita beberapa perkara. Perkara pertama tentang memberontak. Maka memberontak terbagi menjadi dua macam. Pertama, pemberontakan yang umum. Kedua, pemberontakan yang khusus.
Maka pemberontakan yang umum mencakup semua orang yang mengangkat pedang dan menghunusnya di hadapan penguasa yang sedang berkuasa. Sama saja penguasa ini khalifah atau penguasa yang bersifat wilayah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, sungguh kita telah menjelaskan makna dua hal ini pada pelajaran yang telah berlalu. Sama saja orang yang memerangi penguasa yang sedang berkuasa mengkafirkannya atau tidak mengkafirkannya. Para pemberontak masuk pada makna pemberontakan yang umum ini. Maka para pemberontak yang menghunus pedang di hadapan penguasa dan mengumumkan perang terhadapnya, tetapi mereka tidak mengkafirkannya, semestinya penguasa mendebat mereka ini, berdiskusi dengan mereka, dan adu argumen dengan mereka. Maka jika mereka mengakui suatu syubhat, maka penguasa menyingkapnya. Dan jika mereka mengakui suatu kezaliman, maka penguasa menghilangkannya. Maka jika mereka kembali kepada jamaah orang-orang muslim, mereka tidak diperangi. Dan jika mereka tidak mau kembali kepada jamaah orang muslim dan terus menerus berada pada keadaan mereka, maka penguasa memerangi mereka. Dalam keadaan ini, penguasa tidak membuntuti orang yang mengatur mereka dan tidak mempersiapkan untuk membunuh orang yang terluka dari mereka. Sebab yang dimaksudkan adalah mendidik mereka, dan hal itu sungguh telah terjadi dengan memerangi mereka. Adapun pemberontakan yang khusus, maka yang melakukannya adalah semua orang yang mengkafirkan dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Sama saja dia mengkafirkan penguasa yang sedang berkuasa atau mengkafirkan bawahannya, atau mengkafirkan penguasa dan bawahannya. Dan kadangkala dia tidak mengkafirkan penguasa tetapi mengkafirkan orang-orang yang bermaksiat dari orang-orang muslim, dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah pembagian
dari pembagian orang-orang Khawarij, dan ia adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, orang-orang Khawarij terbagi menjadi dua. Pertama, orang-orang Khawarij yang memerangi. Kedua, orang-orang Khawarij yang duduk-duduk. Maka orang-orang Khawarij yang duduk-duduk atau Qa'adiyah, maka orang-orang Khawarij Qa'adiyah adalah semua yang memprovokasi untuk memberontak kepada penguasa dengan mengumumkan kesalahan-kesalahannya atau kesalahan-kesalahan pekerja-pekerjanya di khalayak orang banyak, di berbagai perkumpulan-perkumpulan, di khutbah-khutbah, di ceramah-ceramah, di pertemuan-pertemuan. Mereka disebut Qa'adiyah, Khawarij yang duduk-duduk, disebabkan mereka duduk dari memerangi, disebabkan mereka tidak memerangi. Dan mereka disebut Khawarij sebab mereka memprovokasi untuk memberontak. Yang benar sesungguhnya macam dari Khawarij ini, mereka adalah benih pemberontakan dengan peperangan. Sebab sesungguhnya menjadikan perasaan-perasaan individu dan orang-orang umum meluap-luap terhadap penguasa dan meluap-meluap terhadap ahlul hili wal aqd dari para hakim, para pekerja dan menteri-menteri, serta selain itu mempersiapkan keirian-keirian karena kedengkian dan kebencian, dan membuat dada-dada menjadi sempit. Kemudian setelah itu terjadi peperangan apabila Allah menghendaki. Adapun orang-orang Khawarij muharibah yang memerangi, maka mereka adalah semua yang mengangkat pedang dan menghunusnya di hadapan penguasa yang berkuasa atau salah satu pekerjanya. Orang-orang Khawarij muharibah ini terbagi menjadi dua. Pertama, macam yang mana mereka memiliki bendera yang dimaklumi, yang mungkin sampai kepadanya. Maka mereka itu didebat oleh penguasa yang berkuasa. Dan kesalahan-kesalahan mereka dijelaskan olehnya. Sebagaimana dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu bersama Ahlun Nahrawan, di mana beliau mengutus kepada mereka anak pamannya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebab sesungguhnya Abdullah bin Abbas mendebat mereka, menyingkap syubhat-syubhat mereka, membuat mereka tidak berkutik, menyingkap mereka dan mengalahkan mereka dengan hujjah, sehingga kebanyakan mereka rujuk kepada kebenaran. Kedua, orang-orang Khawarij muharibah, sementara mereka berkelompok-kelompok.
mereka ini kadangkala memiliki bendera dan zahirnya sesungguhnya mereka memiliki bendera yang mereka berangkat darinya, tetapi tidak mungkin sampai kepadanya dan tidak diketahui dari mereka kecuali setelah mereka melakukan perbuatan mereka atau mereka melawan tentara-tentara penguasa yang berkuasa, maka mereka ditangkap. Selama-lamanya mereka tidak didebat, tidak diajak diskusi. Penguasa yang berkuasa memiliki pilihan terkait mereka. Di antara perkara yang dikandung oleh ayat di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 33, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sesungguhnya tidak lain balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, berjalan di bumi dengan kerusakan dan berjalan di bumi dengan merusak. Mereka dibunuh atau disalib, atau tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dipotong dengan bersilang, atau mereka diusir dari bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itu kehinaan untuk mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan untuk mereka di akhirat azab yang sangat besar. Maka penguasa menggunakan perkara yang dia anggap sesungguhnya perkara itu mencegah keburukan orang-orang Khawarij terhadap Islam dan membuat manusia selain mereka jera karenanya. Dari orang-orang yang menyukai, menggemari dan membujuk untuk melakukan perkara seperti yang mereka lakukan. Penguasa memiliki pilihan di antara 4 perkara ini. Maka perkara apa saja yang dia anggap, maka dia lakukan terhadap orang-orang Khawarij ini. Inilah dia yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta disepakati oleh umat dan salafus salih dari para sahabat hingga hari ini radhiyallahu anhum ajma'in berjalan padanya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, penulis risalah Ushulus Sunnah, menyimpulkan perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga adalah bahwasannya orang Khawarij ini apabila mati dalam perkara yang dia berada padanya dari pemberontakan, maka kematiannya adalah kematian dalam keadaan melakukan perkara jahiliyah. Terkait hal ini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak, yang intinya adalah sesungguhnya barang siapa yang tidur
1 malam atau 2 malam sementara tidak ada pada lehernya baiat, lalu dia mati, maka kematiannya kematian dalam keadaan jahiliyah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.